dia tertangkap sebagai pengedar itu akan dipenjara kan ya, Pak? Itu pasti. Iya kan ya. Ya, Nah kalau misalkan pecandunya ini, itu dipenjara juga atau hanya rehab saja, Pak? eee, Halo semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kamu mau tahu? Yuk sini kita kasih tahu. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan juga dekat dengan kehidupan kita. Kemarin kita udah sempat memperingati Hari Anti Narkoba Internasional ya, teman-teman. Jadi di episode ini kita akan bahas tentang narkoba. Nah, untuk mengupas tuntas isu ini, kita sangat beruntung karena bisa kedatangan narasumber yang kompeten dan berwenang, yaitu Bapak Kombes Pol Igede Nakti Widiarta SIK. Selamat siang, Bapak. selamat siang, Mbak. Iya. Nah, beliau ini merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surakarta ya, Pak. Betul, Mbak. Oke, langsung aja nih, Pak Nakti. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, secara singkat apa sih sebenarnya peran utama BNN Kota Surakarta dalam upaya pemberantasan Mhm. narkoba di wilayah ini, Pak? Baik, Mbak, terima kasih, atas pertanyaannya. Jadi pertama saya izin menyampaikan karena kebetulan di Wonogiri ini kan belum ada kantor BNN-nya ya. Mhm. Jadi mungkin masyarakat Wonogiri ini belum begitu familiar dengan BNN ya. Karena beberapa kali saya sempat melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Wonogiri ini, hampir setiap saya nanya, "Pernah dengar BNN nggak?" "Nggak pernah." Mmm. Ini pada kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit menambahkan terkait BNN itu adalah kepanjangannya Badan Narkotika Nasional. Ini adalah lembaga non kementerian, Mbak, ya. Ya, jadi tanggung jawab langsung kepada presiden nanti. Kemudian kalau tugasnya jelas, Mbak, kami, BNN itu bertugas P4GN namanya, Apa tuh, Pak? pemberantasan, Mhm. pencegahan, peredaran gelap, narkoba, itu. Pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap narkoba, kemudian, eee, selain tugas, pemberantasan, kami juga ada tugas, apa namanya, eee, pencegahan, Mhm. kemudian tugas rehabilitasi. Mmm. Itu. Nah itu, jadi tugasnya KPPNKN, kemudian ada pencegahan, ada rehabilitasi, kemudian ada penegakan hukum. Itu ada 3 tugasnya, Mbak, seperti itu. Mhm, dari awal berarti ya, Pak? Dari mulai, Oke, apa namanya, pencegahan, kemudian jika pencegahan, memang ada kasus narkoba, mhm, rehabilitasinya juga dari BNN yang ya mulai pencegahan, mhm, rehabilitasi, kemudian penegakan hukum. penegakan hukum juga. Mhm, Oke. Sebelum saya lanjut nih, Pak, saya dapat berita dari source rri.co.id, mhm, pengungkapan kasus narkoba Soloraya melebihi target BNNK Surakarta. Ini mhm. diambil 27 Mei 2025 ya, Pak. Jadi sebenarnya kalau kondisi terkini, peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Surakarta itu seperti apa sih, Pak? Apa ada mungkin pola baru yang perlu kita waspadai? Kalau terkait, apa namanya, peredaran gelap narkoba yang ada di Kota Surakarta ini ya, Mhm. termasuk zonasinya juga. Kalau berdasarkan data pengungkapan kasus dari masing-masing Polres itu, memang setiap tahun tuh ada peningkatan, ya, Mmm. itu meningkat terus. Nah ini menunjukkan bahwa memang tingkat peredaran gelap narkoba yang ada di Kota Surakarta dan zonasi kami, itu memang sangat banyak ya, Mmm. dan ini mungkin perlu menjadi atensi kita semua ya, karena memang narkoba ini sudah merambah ke semua kalangan. Mulai dari sampai dengan ke pelosok-pelosok desa ya, karena itu datanya seperti itu. Jadi tidak hanya di kota besar aja, eee, terjadi pengungkapan kasus, tapi di tingkat-tingkat desa-desa terpencil pun Mmm. sudah ada pengungkapan kasus di situ ya, termasuk juga yang di wilayah sini ya, Wonogiri ini ya. Jadi kalau data memang bukan di kota di apa, di kota kabupatennya saja, tapi di desa-desa juga. Ini itu menunjukkan bahwa memang jumlah peredaran gelap narkoba yang ada di Kabupaten Wonogiri ini udah sampai ke desa-desa dan tidak melihat
tidak ada target khusus gitu loh. Jadi semua kalangan bisa menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Mmm. Selama dia tidak bisa lengah, artinya ya bisa menjadi korban. Karena kalau dilihat dari, eee, korban-korbannya itu baik kelompok umur, pekerjaan, itu dia tidak pandang, tidak ada target kayak usia Mhm. berapa misalnya baru menjadi korban, tidak. Jadi siapa yang lengah, kurang waspada, ya dia pasti bisa, karena kalau melihat dari umur ya, dari tingkat anak kecil pun sudah ada Oh menjadi iya, Pak? korban. Terkecil umur berapa, Pak? Iya, karena kan gini Mbak, kalau Mhm. dari 15 tahun sudah Oh, ada. 15 Ya, tahun. Oke. karena kan, modus peredaran gelap narkoba sekarang kan tidak hanya, melalui tidak hanya dalam bentuk sabu atau, ganja itu. Jadi kandungan, peredaran gelap narkoba modusnya itu sudah melalui makanan ada, minuman Mmm. ada, permen ada, yang ini Iya. memang dikonsumsi oleh anak-anak SD, mulai dari SD kan gitu. Contoh-contoh kasusnya sudah ada banyak dulu terjadi, kayak makanan permen lollipop, minuman-minuman untuk anak-anak itu ada ya. Jadi itulah modus-modus yang sekarang sedang digunakan oleh para pelaku-pelaku narkoba ini. Sehingga itu juga mungkin yang mempengaruhi, eee, meningkatnya, korban-korban penyalahgunaan narkoba, gitu, Mbak. Jadi polanya memang setiap tahunnya pasti ada aja yang baru ya, Pak? Ya, Artinya dari tahun sebelumnya, yang ya, seperti biasa kita tahu diumpetin di mana dan sekarang udah ada bentuk lainnya itu yang memang hmm, kita harus waspadai itu ya, Pak, ya? ya memang ya itulah. Jadi namanya juga, kriminal ya, tindak Mhm. kriminal ini. Jadi pelaku-pelaku kriminal ini dia bakal terus berinovasi dia, Mhm. berinovasi berinovasi. Jadi kalau yang awalnya seperti ini modusnya udah bisa diendus atau ditahu sama polisi, makanya dia berinovasi lagi, berinovasi. Termasuk di narkoba kayak gitu. Kalau dulu kan narkoba kayak sabu tuh hanya dalam bentuk Serbuk. serbuk-serbuk. Nah, sekarang udah berinovasi, ada bentuk cairnya, bentuk liquid Mhm. juga ada. Ya itu seperti yang sampai sekarang. Jadi dia peredarannya bukan hanya tidak hanya menjual serbuk dalam bentuk serbuk, tapi sudah ke makanan, Macem-macem ya, Pak, minuman, bentuknya. permen, nah itu. Mhm. Jadi seperti itu kondisinya, Mbak. Jadi, ya ini memprihatinkan banget. Makanya ya perlu dari kami dan juga dari seluruh ya stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, ya bisa ikut berpartisipasi dalam pencegahan ini. Iya, betul, Pak. Mensosialisasikan Mhm. bahaya narkoba, gitu. Ya, kalau untuk yang tadi bentuk permen itu misalkan anak-anak memang pecandu, Pak, atau dia tidak tahu kemudian, membeli permen tersebut? Iya, kalau contoh kasus yang pernah terjadi ditangkap itu kan dia di permen lollipop itu, Mbak. Mhm. Jadi emang anak-anak kan tidak menyadari kalau dalam Oh. permen itu ada kandungan Mhm. Mhm. narkobanya, kan gitu. Itu merupakan salah satu modus ya, Mhm. modus baru yang digunakan oleh para bandar atau pengedar narkoba ini, ya dengan dia awal di apa, da berada di permen ini ada kandungan narkobanya, kan kalau narkoba ini kan sifatnya membuat orang menjadi ketergantungan gitu loh, Iya, addictive buat ya. addiks kan, Mhm. adiksi gitu. Jadi ya itu, lama-lama ketergantungan ketergantungan ya akhirnya dia bisa beli sendiri kan gitu. Udah merasa enak, malah Mhm, jadi pecandu gitu ya, iya Pak? addiks kan, kalau narkoba ini, narkotika ini kan yang diserang susunan saraf, Mhm. dengan saraf otak yang bisa menimbulkan ketergantungan. Mhm. Kalau jenisnya sendiri, Pak, narkoba itu yang paling banyak ditemukan kasusnya itu jenis apa, Pak? Kalau berdasarkan data ya, Mhm. pengungkapan ya, kalau di tahun 2024 itu ya tetap paling banyak yang digunakan ataupun yang menjadi barang bukti adalah sabu-sabu. Mmm. Sabu-sabu, baru ganja, baru ekstasi itu. Kalau jenis sabu-sabu sendiri tuh kenapa bisa jadi paling populer sih, Pak? Yang dirasakan oleh pecandunya itu Nah, kalau itu mungkin ya, kenapa orang menggunakan sabu, karena kan sabu ini, ada ketika orang menggunakan itu, mhm. dia, ini,
dia kan kayak memberikan kayak support gitu loh. Oh, Apa sensasi istilahnya, ya sensasi ya adrenalinnya mungkin ya, ya Pak, ya? meningkatkan, memacu jantung dia, jadi Mhm. bersemangat terus gitu loh. Bersemangat terus, kemudian ya mungkin selain itu ada efek-efek halusinasinya segala macam yang ya tergantung efek yang ditimbulkan setelah menggunakan kan. Tapi kalau sabu ini kan memang kayak dia mempunyai untuk memacu detak jantung untuk orang itu tetap semangat terus gitu loh. Mmm, Sehingga biasanya ya yang menggunakan itu kan para pekerja yang biasanya kerja mhm, lembur, kemudian kerja di pabrik, kerja tambang. Nah itu jadi tujuan awalnya mungkin itu ya, mhm mhm. untuk menambah stamina, untuk meningkatkan kekuatan dia gitu loh. Karena mungkin apa, Kerjanya terus-terusan ya gitu ya, kerja Pak, butuh dituntut pekerjaan yang ada target yang harus dicapai mungkin seperti itu, sehingga ya seperti itu. Ya baik, jadi itu, makanya sabu ini yang paling yang selama ini berdasarkan data pengungkapan yang banyak yang digunakan gitu, oke, jadi barang buktilah itu, Mbak. mhm. Mhm, Nah, berarti kan itu kan sebuah penyalahgunaan ya, Pak, narkoba gitu. ya Sebenarnya faktor pendorong yang paling sering orang menyebabkan terjerumus gitu, Pak? Apalagi tadi seperti anak-anak, sampai umur tua pun juga ada ya, Pak, ya? ya ada, Mhm umur itu ada. Awal ya, mhm jadi faktor, penyebab awal kenapa orang sampai bisa menjadi korban penyalahgunaan narkoba itu, yang paling awal itu karena diajak sama temen ya, mhm, pengaruh temen, kadang-kadang ya seperti itu. Ini berdasarkan survei survei ya. Dari awal kan mungkin kalau anak-anak remaja kita ini kan, anak-anak sekolah ini kan, umur-umur remaja kan masih umur-umur labil ya, betul. tingkat emosional kan masih sangat labil banget. Jadi ya ngikut-ngikuti tren lah gitu loh, dan gampang Iya, terpengaruh kan itu. Sehingga tanpa pikir panjang, ya dilihat itu lagi tren segala macam, ya ikut-ikutan. mhm, Ditawari sama temen, kemudian ikut-ikutan mencoba, setelah ketergantungan, lama-lama kan ketergantungan tuh. betul. Setelah ketergantungan ya dia membeli sendiri. Mmm, Awal kalau berdasarkan survei awal orang mengenal narkoba itu ya karena dikasih sama teman. berarti lingkungan ya, Pak, Ya sangat lingkungan, pengaruh ya? Mhm. lingkungan sangat berpengaruh banget. Cukup serem sih, Pak, kalau udah maksudnya 15 tahun sudah menjadi pecandu itu kan artinya generasi kita ke depannya mau seperti Mhm, apa gitu ya, Pak. iya. Artinya orang tua juga memang harus aware terhadap ini ya, Pak? Iya, Mhm. Kalau untuk mendeteksi mungkin, mendeteksi dini jika memang, eee, anaknya terlibat dalam penyalahgunaan narkoba itu bisa kecek nggak sih, Pak? iya bisa. Bisa ya? Ya, artinya gini Mbak, eee, orang tua ini memegang peran yang sangat penting Mhm. dalam, eee, mengawasi ya, mengawasi anak-anaknya ini, supaya jangan sampai dia menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Karena apa? Karena dalam satu keluarga itu kan orang tua ini bisa yang keluarga yang harmonis lah ya, yang komunikasinya bagus, kemudian secara emosional ada ini baik lah sama anaknya. Jadi orang tua ini bisa tahu persis, karena sudah ada komunikasi yang bagus, emosional yang baik antara anak sering berkomunikasi. Jadi orang tua ini kan bisa tahu persis ketika anaknya itu ada perubahan sedikit terhadap perilaku, kan orang tua bisa mengetahui kan gitu. Ini kok anak saya perilakunya agak berubah. Dari situ mungkin nanti orang tua bisa cari tahu kenapa sih anak Mmm, saya kok perilakunya berubah ya. Jadi, salah satu faktor, yang bisa, melindungi anak itu dari penyalahgunaan narkoba ya dari keluarga ini. Bagaimana keluarga ini bisa memprotek, anak-anaknya ini supaya jangan sampai menjadi penyalahguna narkoba. Gampang kan untuk mendeteksi, anak ini mhm seseorang mhm. ini menjadi korban penyalahgunaan narkoba ya dilihat dari perilakunya. Kalau misalnya dia ada perubahan perilaku ya pasti ada kemungkinan ini salah satu penyebabnya mungkin dia menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Mhm. Tapi ada kayak ciri-ciri khusus nggak sih, Pak? Misalkan pengguna sabu tuh biasanya akan seperti ini Ada cirinya.
Ya secara fisik itu ada perubahan fisik ya, perubahan dulunya mungkin dia gemuk, kok drastis jadi kurus. Karena kan Oke. salah satu efek yang ditimbulkan orang pecandu narkoba itu ya itu, nafsu makan hilang, Mmm. kemudian ada perubahan secara emosional ya, gampang marah, Mhm mhm. kemudian suka menyendiri. Nah itu secara umum Mbak ya itu, kemudian yang gampang di inilah, kemudian, secara fisik juga itu, dia tidak bisa mengurus dirinya, jadi dulunya rapi Jadi menjadi berantakan. berantakan, ya pokoknya gitu. Kemudian matanya mungkin kalau lebih spesifik lagi ketika orang lagi menggunakan atau lagi terpengaruh, sabu ini, dari matanya bisa kelihatan merah, Mmm. kemudian ngantukan, ngomongnya nggak Ngantor jelas, ya, Pak. ngelantur, Mhm. kemudian ya emosian gitu loh, sensitif dia. Nah itu, ciri-ciri yang bisa mungkin dilihat secara langsung ya. Selain kalau deteksi lebih langsung ya, yang lebih mendalam lagi, lebih pastikan lagi ya harus melalui tes urin ya. Tes urin, tes darah, tes rambut, kan gitu. Mendeteksi itu yang kalau yang secara visual aja kelihatan itu ya seperti itulah. Kemudian yang lebih ini ya di kamarnya mungkin dicek kalau ada, alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika kayak Mhm. suntik, spite, kemudian ada alat bong itu yang untuk itu juga. Ya itu cara-cara mendeteksi secara langsung ya, Iya. orang ini, eee, candu narkoba atau tidak. Mhm. Artinya mungkin selain orang tua, keluarga juga bisa ya, Pak? Keluarga yang Mhm, terdekat, dengan orang ini kalau melihat ada perbedaan, perubahan mhm, sikap gitu. Karena mhm, seperti saya pernah dengar juga, Pak, kayak pengedar narkoba ini kan pecandu maaf, pecandu mhm, narkoba ini kan dia butuh uang juga mmm, untuk beli. Jadi mhm. sering nyolong, kayak gitu kan juga salah satu, Ya apa ya, Pak, dampak dampaknya ya? negatif itu, Mhm mhm. perilaku menyimpang ya karena, eee, orang yang sudah ketergantungan menjadi udah bener-bener candu itu dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan narkoba. Ketika dia tidak punya uang untuk membeli ya dia pasti akan melakukan apapun itu yang penting cara dapat uang, ya salah satu ya tindak kriminal itu. Mmm. Makanya, di tingkat peredaran gelap narkoba tinggi, itu pasti berbanding lurus ya, diimbangi dengan juga tingkat kriminalitas yang tinggi. Coba cek aja di mana-mana Mhm pasti mhm. seperti itu. Tingkat kriminalitas pasti tinggi, karena itu salah Pengaruh ya, Pak? satu dampak yang ditimbulkan oleh, eee, peredaran gelap narkoba, penyalahgunaan narkoba itulah. Kalau di keluarga orang ya ini yang saya pernah temukan ya, selama saya di BNN sih. Orang yang berkeluarga itu biasanya dicerai. Mmm. Karena ya kenapa sampai cerai, ya karena itu, uang yang harus dikasih ke istrinya, dihabisin untuk Iya. membeli narkoba, kan Mhm. gitu. Yang sudah ya anak-anaknya jelas juga itu, anak-anak yang masih sekolah uang jajan ya habis dibelikan untuk beli narkoba. Karena sekarang untuk membeli narkotika itu ya, Mhm. memang kalau beli kan harganya 1 gram sabu itu mencapai 1 juta lah, Oh. sampai 1 juta. Cuman kan para peredaar gelap bandar-bandar ataupun yang menjual narkoba ini kan sudah punya cara bagaimana supaya barangnya ini bisa dibeli sama, pecandu-pecandu yang istilahnya uangnya Pas-pasan. minim, pas-pasan itu dengan paket hemat namanya, Mbak. Oh, ada tuh, Pak, kayak Iya gitu? paket hemat. Jadi, Mmm. hasil pengungkapan itu kita tanya, bagaimana ya, dia beli 50.000 nanti dapat ngisap berapa hisapan gitu loh, Mbak. Jadi Mmm. kayak dia sharing sama temen gitu loh. Jadi itu namanya paket hemat. Ada sebutannya sendiri ya, Pak, Iya paket dari hemat pengedar namanya. itu? Iya itu makanya dari uang 50.000 dia bisa sudah menikmati sabu itu berapa hisapan, mungkin 5 hisapan atau berapa hisapan gitu. Nah ini yang bener-bener menurut saya berdampak sangat membahayakan lah ya kan, karena bisa menjangkau sampai paket Pelosok-pelosok ya, ya Pak? itu, paket hemat ini Mhm. gitu. Dan memang artinya kan kalau saya dulu ngertinya bahwa narkoba tuh mahal, pasti yang Mhm, bisa beli yang kaya-kaya aja gitu kan, ternyata memang juga ada yang seperti itu, yang bisa mhm, menjangkau sampai
pelosok-pelosok yang mungkin Ya, kalau dari secara segi ekonomi gitu. ekonomi tingkat bawah bisa beli ya itu Mhm. kayak gitu. Sengeri itu ya, Pak, sekarang ya? Iya, memang yang dari itu, Mbak. Mhm. Artinya kalau kita sekarang kan teknologi ya, Pak? Ya, Artinya informasi tuh semudah itu sekarang orang mendapatkannya. ya, Nah, kalau misalkan, artinya bisa disebut juga bahwa teknologi ini ada pendukungnya, Pak, untuk mhm, transaksi seperti itu kan ya. mhm. Kalau dari BNN sendiri punya kayak strategi khusus nggak sih, Pak, untuk bisa mencegah itu? Oh ada, jadi kita Mhm kan ada namanya tim khusus intelijen, ya tugasnya intelijen itu kan nanti mencari tahu, melakukan apa namanya, mendeteksi lah mhm peredaran gelap narkoba. Karena memang, eee, peredaran gelap narkoba ini tidak konvensional, jadi juga memanfaatkan teknologi melalui sosial media, e-commerce segala macam itu. Memang itu sudah sampai ke situlah mhm gitu loh. mhm. Jadi beberapa kasus yang pernah kami tangani ya, kita tanya, "Kamu dapat beli narkoba dari mana?" Ya dari itu, dari media sosial, itu. Jadi memang di media sosial tuh ada akun-akun khusus yang memang menjual narkoba, gitu, Mbak. Mmm, Itulah yang dimanfaatkan oleh para pengedar ini untuk menjual narkobanya. Jadi memang dia kayak punya komunitas apa ya, komunitas ya namanya, komunitas, ya itu, grup-grup gitu ya, Pak? grup-grup, ya itu yang khusus mereka-mereka itu saja yang tahu akun itu. Makanya ini nanti dari BNN punya apa, tim intelnya yang nanti bertugas ya untuk mendeteksi itu melalui media sosial. Media sosial ya. Oke. Emang sumber informasinya luar biasa ya, Pak. Masuk ke grup terus di banyak info di sana gitu ya, Pak. Hmm, Belinya di mana, nanti ketemuan di mana, kayak iya, gitu mungkin ya, Pak? iya memang seperti Mhm. itu. Jadi seperti itu caranya. Nanti tinggal, eee, apa namanya, ini kan kalau narkoba ini kan, apa namanya, bisnis jaringan terputus dia. Peredaran gelap Mhm. narkoba ini kan jaringan terputus antara pembeli dengan pen penjual ini tidak pernah saling kenal. Jadi kasus-kasus yang terjadi sekarang itu antara pembeli ini dengan penjual ini dia transaksi, nanti tinggal pembeli ini penjual ini menentukan, "Nanti barang saya taruh di sini, nanti kamu tinggal ambil," gitu. Mmm, Tuh, makanya banyak kasus saya dapat laporan tuh khususnya di kota Surakarta itu. Banyak tuh pot-pot orang itu yang ada depan rumah tuh hancur, pecah itu. mmm, Ya karena emang di situ modusnya seperti itu. Jadi ditanam, ada pot, ditanam di dalam pot itu, nanti di situ dikasih ini. Sering saya dapat laporan gitu, "Pak, jadi saya sering apa, di lingkungan saya tuh ada orang yang nggak dikenal, garuk-garuk tanah," katanya di pot gitu. mencurigakan gitu ya, Pak? Iya, kemudian Mhm. ditaruh di pohon lah, ditempel di tembok lah, pokoknya kayak gitu. Jadi ya seperti itu modusnya sekarang. Jadi dia jaringan terputus antara pembeli dengan penjual tidak pernah saling kenal. Tinggal dia saling mengasih informasi, "Oh nanti ambil di sini," kayak gitu. Mmm, ya artinya teman-teman semua juga bisa harus lebih aware ya, Pak, kalau misalkan di lingkungannya pernah melihat nih gelagatnya kok aneh gitu ya, atau mungkin yang punya pot-pot rumah tadi Mhm, di rumahnya, bisa juga dicek. Apalagi mhm. mungkin yang ini ya, Pak, jalan raya kali ya, yang sering ya? Pokoknya tempat-tempat yang dijadikan untuk menaruh barang-barang narkotika itu biasanya yang sepi, yang menurut dia aman lah gitu loh, Mmm, gitu. Dan yang pasti di situ itu pasti bukan tempat tinggal dari penjual ini gitu. mhm Dia pasti naruhnya di daerah yang di luar di luar wilayah tempat tinggalnya dia. Kan supaya tidak gampang dipantau, mhm, itu loh. iya iya. Jadi makanya banyak kasus kalau saya lihat data pengungkapan kasus dari Polres itu, setelah saya lihat, misalnya TKP di kelurahan mana gitu, Mhm, kita lihat itu yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba ini yang ditangkap ini ya bukan KTP situ, gitu loh. mmm, Jadi orang luar. Jadi caranya emang begitu ya, Pak? mhm. Jadi memang ya itu, dia tidak mau istilahnya rusak namanya di kampungnya sendiri, dia nyari tempat kampung yang lain yang lebih aman, supaya ya seperti itu, Mbak. Iya iya. Heeh, Nah kalau misalkan kita ngomongin tentang kasus narkoba, itu kan ada mhm, pengedar dan juga ada pecandu ya, Pak? mhm, Ada yang, memasarkan, ada yang beli gitu. iya, Nah kalau misalkan dia tertangkap sebagai pengedar, itu akan dipenjara kan ya, Pak? itu pasti. Iya kan ya? Ya, Nah kalau misalkan pecandunya ini, itu dipenjara juga atau hanya rehab saja, Pak? jadi untuk yang menjadi korban ya, Korban, korban betul. penyalahgunaan narkoba ini nanti, eee, kan ada namanya
di TAT, di asesmen dulu, Mbak. Mmm. Nanti area asesmen ini adalah kegiatan, gabungkan antara kegiatan pengungkapan kasus dengan hukum dengan ini, kesehatan itu. Cari tahu sejauh mana sih, keterlibatan dia, kemudian ketergantungan dia. Kalau memang, korban penyalahgunaan ini setelah di asesmen, dia hanya murni korban penyalahguna, tidak, termasuk dalam jaringan, baik bandar, pengedar, kurir, segala macam. Mhm. Ya ini nanti, kita rekomendasikan untuk direhabilitasi, Mbak. Mmm. Supaya ya kita tidak mau juga nanti, eee, awalnya dia korban, hanya korban saja, terus Mulai proses jual. hukum proses hukum Mhm. kemudian sampai masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, kemudian nanti di dalam gabung sama-sama, apa namanya, Pengedar. ya itu sama-sama, apa, dengan napi-napi pengedar narkoba, malah nanti tambah parah kan, Iya, takutnya betul. seperti itu. Itu Betul. kekhawatiran kita kan. Makanya kalau memang dia murni hanya korban, kemudian tingkat ketergantungan terhadap narkoba juga tidak terlalu berat, kan ada ringan, Mhm mhm. sedang, sama berat itu. Masih ringan, ya kita rekomendasikan untuk direhabilitasi. Tapi kalau memang setelah hasil asesmen dia memang residivis, kan ada tuh, apa namanya, Mbak, eee, biasanya juga ya, pelaku tindak pidana narkotika ini dia residivis dia. Udah pernah masuk, keluar, Mhm. tangkap lagi, Bener. keluar, tangkap lagi, Kumat gitu loh, lagi gitu kumat ya, lagi. Pak? Karena ya itu salah satu dampak, Mbak, ya. Namanya orang sudah edik ya, ketergantungan. Mhm. Kalau dia tidak mendapat perawatan khusus melalui rehabilitasi ini, Mbak, ya, eee, ya karena dia tidak pasti tetap keluar dari penjara ya Balik balik lagi. lagi, karena kan mungkin faktor lingkungan juga kan, Bener bener, Pak. lingkungan mempengaruhi jadi ya balik lagi. Makanya itu yang tidak dapat, mungkin tidak pernah direhabilitasi. Kadang-kadang yang sudah pernah direhabilitasi pun juga seperti itu, Mbak, Kumat lagi, Pak? kumat lagi. Mhm. Itu, dia udah rehabilitasi, kemudian setelah rehabilitasi keluar, berapa bulan menggunakan lagi. Itu Mmm. terjadi juga seperti itu. Karena itu, orang yang sudah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, apalagi sampai dia ketergantungan, dia itu tidak bisa sembuh. Mmm. Dia hanya bisa dipulihkan. Dipulihkan artinya kalau dipulihkan itu butuh maintenance, Mbak, butuh perawatan khusus gitu loh. Bagaimana dia itu merawat maintenance dirinya supaya dia itu tidak balik lagi menggunakan kan gitu. Ya salah satunya yang paling gampang ya harus tumbuh dari dirinya sendiri bahwa saya ini, memang pingin berhenti untuk menggunakan narkotika. Oke. Itu yang harus yang paling utama itu. Mhm. Karena namanya orang ketergantungan ya, kalau udah Betul. ketergantungan, ya yang bisa memutus ya dia Diri sendiri sendiri, gitu loh. betul betul, Pak. Kalau dia tidak mau ya wis, bisa berhenti sebentar nanti Balik balik lagi. lagi, pengaruh lagi gitu, lihat temennya gabung dengan lingkungan yang salah lagi, kumat lagi, nah itu. Jadi Mhm. seperti itu, Mbak. Jadi memang kalau yang ditangkap-tangkap itu semuanya di-asesmen dulu, setelah asesmen hasilnya seperti itu, kita lihat hasilnya seperti apa. Ada prosesnya dulu ya, Pak, berarti ya? Karena Oke. kan ini juga untuk, apa ya, kalau dilihat dari jumlah kapasitas, eee, apa namanya, LP-LP itu kan udah over kapasitas semua itu, Mmm. dan rata-rata di seluruh lapas itu paling banyak itu pasti tindak pidana narkoba. Isinya loh ya dari Mhm. beberapa ini, Surakarta juga kemarin saya sempat berkunjung ke rutannya itu. Ya isinya 70 hampir 70% tuh, Oh, korban penyalahgunaan narkoba. sebanyak itu berarti ya, Pak? Ya dan hampir di semua ya, makanya ini itu memang ya memang kan namanya orang korban ini kan, Iya. perlu ya kita bantu ya kan, kita fasilitasi supaya mereka tuh jangan sampai, apa ya, sudah menjadi korban kemudian ada sanksi hukum, dihukum berat, Mhm. kasihan nanti kan secara mental kan mereka nanti, apa ya,
tambah terpuruk kan gitu ya, itu yang kita tidak mau. Jadi ada upaya-upaya ini, rehabilitasi. Ya, baik. Tapi kalau tantangan terbesar, Pak, dalam proses rehabilitasi ini sebenarnya apa sih, Pak? Tantangannya, ya dari individu, ini korban ini kadang-kadang kan banyak, saya yakin ya banyak ini korban-korban penyalahgunaan narkoba ini yang tidak mau dia, eee, dengan kesadaran sendiri untuk datang eee, me apa, melakukan rehabilitasi gitu Ya, loh. Mungkin ya karena takut, ya kan, karena ada kekhawatiran. Karena kan mindset di masyarakat kan gini, kalau orang udah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dia takut datang ke baik ke polisi ataupun ke BNN untuk melaporkan bahwa saya ini korban. Karena di mindset-nya kalau saya datang nanti takut ditangkap kan gitu. Nah inilah salah satu, eee apa ya, kendala ya mhm, yang kita hadapi. Kadang-kadang kita pun sudah ada namanya ini Mbak, apa, program yang kita turun ke masyarakat, memberikan sosialisasi, screening mhm. orang-orang supaya dia tuh yang menjadi korban-korban penyalahgunaan narkoba ini nanti kita himbau supaya mau datang, nanti kita fasilitasi jangan takut ditangkap, kadang-kadang juga Kesadarannya ya, Pak? ya tingkat kesadaran masyarakatnya masih kurang. Padahal kan rehabilitasi di BNN ini gratis Mbak, Mmm, ya, jadi ini masyarakat, eee, harus tahu bahwa fasilitas rehabilitasi yang ada di BNN Kota Surakarta ini gratis, tidak pungut biaya, itu. Jadi seperti itu, itulah mungkin kendala yang utama ya. mhm mhm. Dari individunya berarti Ya ya, dari Pak? individunya, Artinya kan narkoba ini dampak negatifnya tuh luar biasa ya, Pak? ya Pada saat sangat memang luar menjadi biasa. korban, ya kita harus punya tapi masih bisa berpikir kan ya, Pak, korban ini gitu, dalam arti kan sudah mengkonsumsi narkoba yang mana pasti pusing gitu kepalanya, dalam arti aku butuh butuh lagi nih butuh lagi nih. Sebenarnya dia masih bisa berpikir jernih nggak sih, Pak, untuk berpikir bahwa saya harus sembuh gitu? Ya dalam kondisi dia tidak lagi, tidak lagi dalam kondisi terpengaruh narkoba, dia Mhm. saya yakin berpikir positif dia. Oh, oke. Normal dia Normal cara ya? berpikirnya gitu. Mhm mhm. Tapi ketika sudah terpengaruh oleh narkoba itu, nah mungkin di situlah dia tidak Iya iya. bisa berpikir secara normal. Nah seperti itu Mbak, Mhm, iya. Kan faktanya memang seperti itu kan, betul. coba kita lihat. Kalau orang yang lagi tidak menggunakan mungkin kalau diajak bicara mungkin masih bisa ya, Mhm. masih bisa nyambung kita. Tapi kalau sudah dia terpengaruh, nah itu yang Udah ngelantur ke mana-mana ya, ngatur Pak? ke mana-mana nggak jelas dia tuh, nah itulah kondisinya Mbak. Oke. Nah, BNN Kota Surakarta ini selain penindakan dan pencegahan kan juga harus bersinergi ya, Pak, ya? Ya, Dengan kepolisian, kejaksaan, dan juga lembaga pendidikan. Karena tadi juga ada yang masih, hitungannya di bawah umur ya, Pak, terkena mhm, iya. narkoba gitu tuh bagaimana cara bersinerginya, Pak? Oh, jadi di BNN ini ada namanya kebijakan pimpinan kami dari kepala BNN itu membuat kebijakan salah satunya terkait penguatan kolaborasi, Mbak. Mhm, Jadi kita harus bersinergi, membangun kolaborasi dengan seluruh stakeholder baik pemerintah, swasta, masyarakat, individu. Dan ini memang sudah kita laksanakan. Jadi kami sudah bersinergi, berkolaborasi dengan kalau di pemerintah ya mulai semua semua inilah, semua apa namanya, bidang lah, mau pendidikan, agama, kan itu, pokoknya semuanya kita. Karena kan, pendekatan yang kita lakukan kan ada pendekatan ekonomi, iya, pendekatan sosial, pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, semua itu kita masuki, Mbak. Jadi kita bersinergi dengan semua, apa namanya, bidang yang ada di pemerintahan. Kalau ya kayak pendidikan ya dengan sekolah, dengan mhm. perguruan tinggi, kami sudah membangun kerjasama dengan beberapa universitas, dengan sekolah, baik SD, SMP, SMA. Jadi selain apa, membangun kerjasama, kami juga melaksanakan sosialisasi. Itu rutin kami lakukan. Setiap hari Senin itu, eee, staf-staf kami, khususnya yang dari P2M namanya, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, menjadi pembina upacara. Mmm, Setiap hari Senin itu, ke sekolah SD, SMP, sama SMA juga. Jadi itu udah program rutin kami tiap hari Senin. Nah kemudian kalau
eee, bidang budaya ya kita, apa, mengadakan festival-festival budaya. Ya ada kolaborasi dengan ada misalnya dari pemerintah daerah ada kegiatan festival apa, ya kita hadir di situ, memberikan sosialisasi di situ. Oke. Kalau ekonomi ya kita bekerja sama dengan ini Mbak, apa, BPPP namanya. Ini dia bergerak, ya jadi membantu dia kayak, apa ya, kayak apa, sebuah perusahaan yang memang, bisa memfasilitasi, memberikan skill, kemampuan di bidang skill ya, Mhm. Pelatihan peningkatan gitu, Pak? ya pelatihan pada Oke. masyarakat yang, khusus kalau kami dari klien-klien kami yang sudah pernah mengikuti rehab itu, kita yang menjadi korban narkoba inilah kita fasilitasi kerjasama dengan BPPP ini, nanti kita masukkan ke situ, nanti BPPP memberikan pelatihan kepada klien-klien ini. Eee, Bebas, pelatihan apapun itu, gitu. Tergantung skill yang dimiliki oleh korban, ya yang mantan korban ini. Besok ini kami melaksanakan ini. Kalau tahun kemarin itu, ini apa namanya, pelatihan bidang mesin, mekanik gitu loh, Oke, perbengkelan. bengkel. Nah Iya besok iya. ini kami kerjasama dengan BPP untuk memberikan pelatihan menjadi barista. Mmm, Nanti ya yang ini pesertanya klien-klien itu yang pernah menjadi korban penyalahgunaan. Nah itu biar produktif ya, Pak, ya? iya bener produktif Pada saat jadi keluar mhm, jadi konsepnya kan keluar, kita berikan pelatihan, nanti kita kembali ke masyarakat, dia sudah punya skill yang dia bisa gunakan untuk mencari pekerjaan. pekerjaan lah gitu. Jadi dia tidak bingung lagi, karena kadang-kadang seperti itu, Mhm. kalau dilepas langsung begitu, takutnya balik lagi kan gitu. Itu Apalagi mungkin jadi juga pikiran orang-orang, "Wah ini pecandu nih," gitu kan ya, Pak, iya, ya? itu juga tugas kita semua juga, Mhm. khususnya keluarga lah, dari keluarga untuk apa ya, memberikan support, melindungi, proteksi mereka kan, menumbuhkan kepercayaan diri supaya mereka tuh, memang benar mereka mantan pecandu, tapi ya dia tidak boleh menghakimi secara terus terus Iya, menghakimi gitu ya, terus terang kan. Bahwa dia itu tidak bisa kembali baik lagi kan tidak boleh seperti itu. Makanya tugas kita semua lah. Nah jadi seperti itu Mbak. mhm. Itu tadi dari eksternalnya itu ya pemerintah, pendidikan, kalau dari Mhm, internalnya sendiri juga keluarga ya, Pak, dan lingkungan sosialnya artinya juga iya, pada saat memang sudah kembali nih dari rehab, ya di-support gitu ya, Pak? wajib Wajib di-support agar wajib, tidak kembali lagi. Ya kita bangun keluarga itu tugasnya bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri dari apa nih, mantan pecandu ini supaya mereka tidak minder. Kan Mmm, kadang-kadang ada juga yang ya mungkin dari masyarakat udah menilai, wah dia pecandu, dia itu bahaya nanti mhm, mempengaruhi ini. Nah itu ini yang perlu kita cara berpikir ini yang perlu kita hilangkan ya, bahwa pecandu ini butuh dibantu, disupport ya supaya mereka bisa pede lagi mhm, kembali, mhm. ke masyarakat kan gitu. Tidak minder lah, Bisa kembali hidup normal ya, Pak, ya bisa sebelum normal, ya bisa jadi diterima pecandu. kembali oleh Iya, masyarakat lah itu intinya itu, mhm, harapannya seperti itu. Tidak dikucilkan lah, apalagi jangan sampai dibully ya kasihan kan gitu. betul. Nanti itu yang menyebabkan orang ya stres lagi, ujung-ujungnya balik lagi dia menggunakan narkoba kan bahaya. Betul betul, Pak. Nah, kalau, Mhm, bagi masyarakat umum ya, Pak, mhm. agar bisa, berpartisipasi aktif dalam pemberantasan narkoba nih, Pak, ada nggak sih kayak saluran pelaporan Oh, gitu? Oh, ada ya, Pak? Mungkin boleh di-share, Pak, ke teman-teman kita harus apa nih, mhm, misalkan udah tahu nih ada kita melihat kayak ada yang mencurigakan, pengen lapor gitu ke BNNK. ada. Nanti kita kan punya khusus namanya Selat Solo itu, Mhm, mungkin monggo di apa, di searching di Instagram ya, oke Instagram-nya BNN, Info BNN Kota Surakarta. Jadi situ oke, lengkap nanti kita untuk pengaduan, mhm. untuk layanan rehabilitasi, layanan SKAPN, kan kita ada penerbitan SKAPN namanya, Mbak, Surat Keterangan Bebas Narkoba itu, Oh, oke. tuh Ya, di situ juga bisa ya, Pak? bisa. Nanti kita share di sini, Pak,
Instagram-nya. Lengkap pokoknya semua ada di situ. Oke. Selat Solo namanya pasiennya. Jadi di situ. Jadi masyarakat bisa, kalau memang masyarakat ada info terkait peredaran gelap narkoba di lingkungan tempat tinggalnya, ya monggo. Dan kita jamin kerahasiaan Hmm, orang yang memberikan laporan. itu penting juga Pak untuk keamanan ya. Ya, karena kan itu juga salah satu kendala kenapa masyarakat itu tidak mau melapor. Hmm, Walaupun dia tahu di lingkungannya ada, takut nanti ya bermasalah. betul. Emang faktanya seperti itu, Mbak. Karena apa namanya, jaringan narkoba ini dia kan sangat solid ya. Kita tahu ya udah bisa melakukan segala macam cara lah. Tapi saya jamin kalau memang ada masyarakat yang punya informasi, monggo dilapor saja, nanti kita jamin kerahasiaan daripada pelapor. Mhm. Jadi teman-teman yang dengar podcast ini kalau misalkan memang ingin melapor ke Ya, Instagram yang tadi ya gitu. mhm, Aman ya teman-teman? ya info BNN Kota Surakarta. Oke. Mungkin dari, Heeh, apa namanya, untuk generasi muda ini Pak, mhm. ya mungkin di Surakarta ataupun yang mendengar nanti, ada nggak sih Pak pesan kunci yang ingin disampaikan? Jadi, apa namanya, terkait bahaya narkoba seperti itu Pak? Ya, jadi untuk generasi muda kita, anak-anak generasi penerus bangsa ini, harapan bangsa. Jadi seperti pesannya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto kan di tahun 2045 nanti, Indonesia ini kan diharapkan bisa menjadi Indonesia emas, ya di tahun 2000. Jadi yang bisa mewujudkan itu ya anak generasi muda sekarang lah, ya kan, generasi yang ada muda yang ada sekarang. Jadi supaya itu bisa, harapan keinginan Bapak Presiden itu bisa terwujud ya, generasi mudanya ini harus punya kualitas, ya. Jadi bagaimana punya kualitas? Ya harus sehat, fisik, mental, ya. Jadi supaya sehat fisik, mental ini ya jangan menggunakan narkoba, ya kan gitu, Mbak. Betul. Karena ya narkoba ini dampaknya sangat, eee, negatif lah, dampak negatifnya sangat luar biasa, bisa membuat orang itu menjadi ketergantungan. Karena apa? Karena narkoba ini yang diserang ini susunan saraf. Ketika susunan saraf sudah diserang, kemudian saraf itu rusak, ya kan tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dinormalkan lagi, hanya bisa dipulihkan lagi. Sehingga itulah yang membuat kalau orang sudah menggunakan narkoba dia jadi cara berpikirnya sudah tidak normal lagi, ya. Nah, sehingga dampak negatif yang paling fatal ya bisa menimbulkan kematian. Jadi, penggunaan narkoba ini pokoknya tidak ada dampak positifnya sama sekali, seperti itu, Mbak. Ya, Oke. jadi itu, saya juga berpesan supaya pada generasi muda bisa ikut membantu kami dalam apa, dalam upaya pencegahan narkoba. Melalui hal yang paling sederhana aja, dari diri sendiri dulu ya, dari diri sendiri jangan menggunakan narkoba, kemudian, eee, ke lingkup yang lebih besar lagi, ya ikut mensosialisasikan terkait bahaya narkoba dari lingkup keluarga aja, saudara, kemudian lingkungan yang tempat tinggal, itu. Kemudian, saya mengharapkan juga nanti, eee, kalau memang di lingkungan keluarga ada yang menjadi penyalahguna atau korban pengguna narkoba, monggo dibantu, difasilitasi untuk mau direhabilitasi, kan gitu, Mbak. Ya, Kemudian yang selanjutnya ya kami mengharapkan juga dukungan seluruh masyarakat, ya seperti yang Mbak sampaikan tadi, ketika di lingkungan keluarganya, di lingkungan tempat tinggalnya ada yang menyalahgunakan narkoba, monggo dilaporkan, ya. Jadi karena hal tersebut sangat membantu kami, karena terkait pengungkapan masalah kasus narkoba ini sangat sulit, Mbak, iya betul Pak. sangat susah, Oke. karena kan mereka jaringan tertutup. Jadi jaringan tertutup, jadi dia ini, tindak pidana yang memang benar-benar beda dengan tindak pidana yang biasa itu loh, Mbak. Kasus narkoba ini, korbannya ini tidak ada yang mau lapor, beda sama kasus-kasus konvensional kayak
pencurian, Penipuan. perampokan, ini korban ketika ada barangnya dicuri dia datang ke kantor polisi, "Lapor Pak, saya korban pencurian," kan gitu. Iya, betul. Kalau narkoba kan tidak, dia malah menutup diri, sengaja supaya tidak ketahuan. Di situlah permasalahannya. Kemudian ya itu, apa namanya, untuk mengungkapnya ini butuh proses, ya, yang sangat panjang ya kan. Karena dia menjualnya tidak kelihatan, Iya. bukan kayak jual beras itu kelihatan kan gitu. Tutup ini makanya jalan. Transaksinya ya, Pak? Iya, makanya ini untuk mengungkap ini ya butuh, apa namanya, proses yang panjang kan itu. Ya makanya dukungan dari masyarakat yang penting juga. Kadang, eee, pembuktiannya juga nanti yang susah, Mbak. Kadang informasi itu ini setelah dibuktikan kadang-kadang tidak terbukti, bisa juga terjadi Mmm. seperti itu kan. Ya, tapi langkah awalnya tetap informasi ya, Pak, ya? Memberikan Informasi, informasi ke BNK biar mhm, ada follow up-nya gitu ya, ya Pak? nanti kita follow up nanti dari dasar informasi itu kan. Mhm. Proses penyelidikan namanya kan. Dan yang paling penting berani menolak, itu yang paling penting, guys. Untuk Jadi menghindarinya ya, Pak, ya? ya itu yang paling terpenting menurut saya. Jadi khusus generasi muda, saya berpesan berani untuk menyatakan tidak pada narkoba, itu nggih. Katakan tidak ya pada Ya, narkoba. katakan tidak pada narkoba, itu aja. Artinya masa depan yang cemerlang itu di tangan sendiri ya, Pak? Ya, Kalau misalkan terjerumus, yang bisa untuk bangkit lagi ya diri sendiri juga, gitu, gitu Mbak. ya? Yes, contoh sederhananya kayak orang yang sudah ketergantungan dengan rokok, Mbak, Mhm. ya kan. Kalau tidak dari dalam dirinya sendiri untuk dia mau berhenti merokok, ya nggak bakal bisa berhenti. Ya karena dulu saya pernah mengalami juga. Oh iya, Pak? Saya dulu perokok, tapi syukur alhamdulillah saya sekarang udah berhenti merokok. Itu, untuk proses karena awalnya katanya orang kalau berhenti ngerokok tuh harus misalnya biasanya sehari 2 bungkus, harus pelan-pelan katanya. Dikurangi gitu ya, Pak? Kurangi jadi 1 bungkus, setengah bungkus, itu proses itu pernah saya lalui. Ujung-ujungnya balik lagi saya, Mmm. karena di mindset saya itu belum ada kesadaran memang dari diri sendiri untuk berhenti merokok. Tapi setelah saya kena penyakit, nah itu di situ langsung saya tumbuh kesadaran dari dalam diri itu, "Wah ini saya harus berhenti merokok," karena dokter bilang gitu, "Bapak harus berhenti merokok." Jadi tumbuh dari kesadaran diri saya untuk berhenti merokok, ya dari situ langsung saya berhenti tanpa melalui proses tahapan-tahapan itu tidak saya lalui gitu loh. Langsung berhenti sama Langsung berhenti sekali? telok sama kali gitu. Sampai sekarang tuh udah ada 4 tahun lah. Alhamdulillah ya, Pak. Iya. Untuk hidup yang lebih Artinya sehat kan, Pak, iya lebih kalau kayak sehat, gitu? heeh, itu. Artinya seperti sama narkoba gitu. Betul. Beda kasusnya dengan ini Mbak, kalau menurut dokter psikolog, kalau kan kasus yang marak sekarang ini di, eee, Surakarta maupun di zonasi kami itu penggunaan obat-obatan keras, Mmm. kayak Prazola yang itu. Nah ini proses rehabilitasinya proses ya rehabilitasinya agak lebih sulit. Karena kan dia tidak bisa kayak, eee, diputus langsung gitu loh, Mbak. Mmm. Kalau sabu, aduh, narkotika bisa langsung diputus dia, tidak tidak diberikan gitu loh, tidak melalui proses tahap per tahap gitu. Mhm. Tapi kalau penggunaan obat keras ini katanya harus bertahap, tidak boleh diputus langsung. Dan kasus penggunaan obat keras ini banyak terjadi di, baik di Wonogiri maupun di Surakarta maupun kota-kota yang ada di wilayah wilayah zonasi kami. Itu termasuk dalam narkoba juga, Pak? Bukan, kalau bukan obat keras dia, Obat keras ya itu mhm. ya? Mhm. Dia masuknya ke undang-undang kesehatan dia. Oh, oke. Kalau narkotika ini kan ke Undang-Undang 35 itu khusus narkotika. Kalau obat keras ini undang-undang kesehatan. Jadi yang kami tidak ada kewenangan menangani itu, Mmm. yang menangani penegak hukum dan BPOM nanti kan. Nah itu. Nah itu yang banyak kasus karena itu obat-obatan keras ini gampang didapat, Mbak, di apotik dijual bebas. Oh iya, Pak? Ya, Bisa beli tanpa resep berarti? enggak, tapi belinya harus menggunakan resep. Oh, oke. Nah, tapi pada faktanya banyak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan keras ini. Kalau yang saya dapat dari beberapa informasi dari klien kami, mereka mendapatkan itu kan modus yang digunakan, mereka mendapatkan dari teman katanya, Mmm. dari teman-temannya. Karena ini yang menjadi korban kan rata-rata anak-anak pelajar itu, Oke. mhm. Jadi mereka ini membeli dari temannya. Nah, informasi temannya mendapatkan
obat ini dengan membeli menggunakan resep yang dia dapat dari dokter-dokter ataupun psikolog-psikolog tuh, itu Mbak. Tapi memang ada sakit atau gimana, Pak? Sehingga Dia mengkonsumsi ini kemungkinan ya, mhm, kemungkinan seperti itu. Jadi orang yang menjual ini mungkin dia dalam tahap ini ya, apa namanya, menjadi klien itu ya. oke, Tapi dia mungkin ditahu ini ada ekonominya, apa, faktor apa namanya, dari segi ekonomi mhm mhm. menguntungkan ya akhirnya dia jual bebas, mungkin seperti itu. Ya kalau udah Ini yang perlu di mhm, diantisipasi oleh orang tua ya, yang punya anak-anak pelajar. Karena banyak kasusnya Mbak tuh, mhm. iya sampai ketergantungan, banyak itu kasusnya. Itu juga efeknya bisa bikin Iya, halu lah pokoknya, karena mmm, kan itu obat penenang itu. Itu tapi itu kategorinya kesehatan ya, Pak, bedanya? ya larinya ke undang-undang kesehatan. Siap, ini informasi banyak banget nih teman-teman ya. Karena karena kan harganya murah Pak, 5.000 Oh, udah dapet ya. Sekali menggunakan itu bisa 5 10 gitu loh. berarti bisa bikin overdosis juga, Pak? Iyalah bisa. Mmm. Kalau kebanyakan gitu kan ya, Ya Pak, ya memang dia banyak-banyak dia menggunakan supaya mungkin efek halusinasinya itu yang dicari. mmm, Seperti itu Mbak. Makanya ini perlu antisipasi, ya, makanya sudah saya sampaikan pada pemerintah, pada pemerintah kabupaten yang saya ketemu dengan kepala daerahnya itu ya saya sampaikan bahwa kondisinya seperti ini perlu antisipasi dari BP POM mungkin ya, karena pengawasan obat dan makanan kan, itu kayak melakukan inspeksi atau gimana lah caranya. mhm. Artinya kejahatan tuh bisa ada karena adanya kesempatan ya, Pak? Ya, Nggak ada yang ngecek kan, iya, nah dia bisa menjual secara bebas gitu ya. heeh. Jadi kesempatan ada, ya udah akhirnya itu dimanfaatkan. Oke. Pak Nakti, sebagai penutup Pak, ada Mhm, harapan terbesar BNN Kota Surakarta nih Pak untuk masa depan Surakarta yang bersih dari narkoba? ya pasti. Jadi kami dari BNN Kota Surakarta mempunyai harapan yang sangat besar sekali kepada seluruh masyarakat, terkait dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba ini, Mbak, ya. Karena di BNN itu ada istilahnya jargon berani tolak, berani rehab, berani lapor, yang seperti saya sampaikan tadi, Mbak, ya. Iya. Jadi harapan kami masyarakat benar-benar ikut berpartisipasi langsung dalam upaya, pencegahan dulu. Nah, kemudian yang kedua itu terkait itu berani tolak, bertolak artinya jadi berani mengatakan tidak kepada narkoba. Karena ini salah satu cara yang paling efektif dan efisien untuk kita ini terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dan bertorak, baru berani rehab. Nah, ini berani rehab ini bukan fasilitas yang ada di BNN untuk membantu masyarakat yang sudah menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk bisa pulih, dari, ketergantungan masalah narkoba ini. Jadi monggo fasilitas kami yang ada di BNN Kota Surakarta terkait masalah rehabilitasi ini dimanfaatkan dan ini gratis, Mbak. Terakhir baru berani lapor ini ya kami membutuhkan dukungan partisipasi seluruh masyarakat ketika di tempat tinggalnya itu ada yang diduga, menjadi pengedar ya, monggo dilaporkan dan nanti identitas pelapor ini pasti akan kami rahasiakan. Nah jadi seperti itu harapannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nakti atas waktu dan juga wawasan yang luar biasa ya mengenai narkoba ini. Semoga informasi ini, bisa menjadi bekal teman-teman semua ya Pak untuk bisa menjaga diri dan Ya, juga lingkungan dari ancaman narkoba. amin. Ya, terima kasih teman-teman udah nonton episode ini. Jangan lupa untuk tonton juga episode lainnya ya. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.